Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sore hari ini kita mau bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita saat ini berada di rumah kita masing-masing. Biar kita semua boleh merasakan lawatan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengakui bahwa Engkau Allah yang ajaib, kuasa-Mu sempurna Tuhan. Dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kau Allah yang kekal. Kau yang layak ditinggikan, dimuliakan. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Biar sore hari ini kami mau datang mempersembahkan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja atas setiap hidup kami. Memulihkan kami, membangkitkan kami. Memberikan kemenangan bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Ketika pujian kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bekerja melawat seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Dan kami serahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mau tinggikan Dia, kita percaya bahwa Dia Allah sumber kekuatan kita. Allah
kekuatan kita. Mari lebih lagi kita mau puji Dia. Berikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Lebih lagi puji Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Amin. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Oh, pujian dan hormat kami berikan kepada Engkau. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, yes, sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Oh, Kau Allah yang layak dimuliakan. Biar kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Haleluya. Bersama-sama nyatakan, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, yes. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, oh Allah yang kekal. Oh, kami percaya Tuhan. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Semua kami sujud menyembah Engkau Tuhan. Yes, sujud di hadapan-Mu. Semuanya surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Mari dengan percaya kita mau deklarasikan kerajaan-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Amin. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Oh, Allah yang kekal, Allah yang kekal. Amin. Allah yang kekal. Yeah. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Haleluya. Haleluya. Dia Tuhan yang kekal. Dia Tuhan yang memulai segala yang baik dalam hidup kita dan akan menyelesaikan dengan sempurna. Sebab itu mari terus berjalan di dalam panggilan Tuhan. Haleluya, Yesus. Tak akan pernah
sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini kami Tuhan, kami mau terus iring Engkau seumur hidup kami. Tak akan
sampai ku dapat mahkota Kami mau pegang setiap firman-Mu. Kami mau jalan dalam panggilan-Mu. Hanya mengiring-Mu Tuhan. Oh, Kaulah Tuhan dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu. Kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Kami ada di dalam ibadah, di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami memuji, memuliakan Engkau, baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah atau dimanapun kami beribadah. Dan sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau guru kami yang agung. Ajar setiap kami Tuhan. Biar lawatan-Mu Engkau nyatakan melalui firman-Mu yang hidup, yang terus merubah setiap hidup kami untuk menjadi lebih sempurna seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau pakai hamba-Mu, kuasai hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu boleh menjelaskan kebenaran firman-Mu dengan jelas, sederhana, dan penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, sore hari ini kita kembali memasuki pemahaman Alkitab kita. Kita masih belajar dari surat Efesus, sebuah surat yang luar biasa karena Rasul Paulus di dalam surat ini mengajarkan kepada kita tentang apa itu gereja, apa itu keselamatan, apa itu kekayaan rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tentunya Tuhan juga melalui Rasul Paulus di dalam surat Efesus ini mengajar kita bagaimana kita sebagai orang-orang yang dipanggil. Kita harus hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan hari ini PA saya beri judul, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau Bapak Ibu mengikuti seri kita sudah sampai pada Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32 yang kita akan coba gali sore malam hari ini Bapak Ibu. Kita bisa buka, kita siapkan Alkitab kita. Dan yang lalu kita sudah belajar bahwa kita sebagai orang-orang yang diselamatkan, kita dipanggil untuk melayani. Setiap kita itu harus melayani. Karena Tuhan memang mengharapkan setiap kita bukan hanya sekedar sebagai penonton, tapi kita adalah pemain-pemain, karena kita adalah anggota tubuhnya. Maka Tuhan memberikan kepada gereja 5 jawatan, rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, di mana mereka itu Tuhan berikan untuk memperlengkapi, dikatakan, orang-orang kudusnya, kita semua, supaya kita bisa melayani, karena inilah yang membuat tubuhnya, jemaatnya bisa terbangun, menjadi dewasa, menjadi sempurna, seperti yang Tuhan kehendaki. Namun memang, di dalam perjalanan pembangunan, di dalam perjalanan melayani, kita juga harus hati-hati. Maka bagian hari ini, kita diingatkan tentang satu hal yang penting, yaitu tentang iblis. Musuh kita, dia tidak tinggal diam.
Dia ingin supaya anak-anaknya itu gagal, jatuh, hancur. Seperti itulah. Maka kita harus mengerti apa yang menjadi pola, apa yang menjadi cara dia untuk bisa mengalahkan kita. Dan tentunya Tuhan memberikan jalan, memberikan solusi. Apa yang perlu kita lakukan untuk kita bisa menang terhadap iblis yang memusuhi kita. Nah sekarang kita akan baca yang pertama dari Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 28. Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 28. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara perhatikan di dalam bagian yang tadi kita baca, di dalam ayat 26 dikatakan apabila kamu menjadi marah, dikatakan janganlah kamu berbuat dosa. Kemudian ayat 28 dikatakan orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Lalu dua ayat ini diapit oleh ayat 27 yang dikatakan dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kata kesempatan kalau kita pelajari dalam Alkitab bahasa Yunani itu dipakai kata topos yang berarti tempat berpijak atau celah. Tapi bukan hanya celah, tapi celah legal bagi iblis untuk bekerja. Apa artinya celah legal? Ini lawan dari celah ilegal. Kalau celah ilegal itu artinya seseorang masuk tanpa izin, tanpa permisi, dan tentu ini melanggar hukum. Tapi ini disebut celah legal, artinya betul-betul celah yang betul-betul sudah seizin orang yang punya celah itu. Nah inilah yang dimaksud dengan kesempatan. Bapak Ibu, jadi kesempatan di sini adalah tempat berpijak, di mana itu justru diberikan kepada iblis secara sah. Sehingga dia tidak bisa diganggu-gugat. Bapak Ibu, pernah satu kali kita melayani pelayanan pelepasan. Ada jemaat yang kerasukan setan. Kemudian kita layani untuk kita usir roh jahat yang ada di dalam orang tersebut. Tapi roh jahatnya tidak pernah mau pergi. Bahkan waktu dipaksa-paksa untuk pergi, dia bilang begini, ini kan milikku. Kenapa aku suruh kamu pergi dari milikku? Bapak Ibu, jadi sebenarnya kesempatan atau yang disebut dengan celah tadi, itu justru kita yang memberi. Maka kenapa pada waktu si roh jahat itu masuk, dia nggak bisa keluar. Di lain kesempatan juga pernah diadakan pelayanan kelepasan, bahkan berhari-hari sampai tim pelayanan itu diadakan atau dilakukan secara bergilir. Ini rombongan pertama, rombongan kedua, rombongan ketiga. Nggak pernah bisa keluar roh jahat itu. Baru setelah itu kemudian dievaluasi kenapa ya. Kemudian dibiarkan. Kadang-kadang roh jahat itu pergi ya kan. Kemudian pada waktu sadar orang tersebut mulai dikonseling. Mulai ditanya, apakah kamu punya ikatan janji dengan roh jahat? Dia bilang iya. Nah, jadi Bapak Ibu,
celah legal. Ini yang justru kita harus bahaya. Di sini dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis, artinya tempat berpijak di mana iblis menguasai kita, mencengkeram kita atas izin kita. Jadi bukan sekedar memaksa, tidak. Kalau kita dipaksa, itu tidak mungkin. Karena kalau kita orang percaya, itu pada umumnya, pada dasarnya kita tidak bisa dikuasai atau dirasuki iblis. Satu kali, waktu itu anak saya masih kuliah, dia menjadi anggota panitia dari tempat universitasnya yang mengadakan semacam lomba pertandingan. Nah, rupanya di dalam pertandingan-pertandingan meskipun itu hanya level tingkat universitas, itu tim-tim yang datang bukan hanya sekedar membawa tim yang terdiri dari pemain, pelatih, dan mungkin supporter, tapi juga ada kuasa kegelapan di dalamnya. Jadi mereka pakai ya semacam perdukunan lah, semacam pakai jimat. Supaya apa? Supaya bisa menang. Nah satu kali pada waktu ada pertandingan antar tim, itu terjadi sesuatu yang menggemparkan. Yaitu apa? Banyak panitia yang mengalami kerasukan roh jahat, Bapak Ibu, saudara-saudara. Banyak, hampir semua mungkin. Nah, anak saya ada di situ kebetulan karena dia juga panitia. Tapi dia tidak kena kerasukan seperti teman-temannya. Lalu pada waktu sampai di rumah, anak saya tanya kepada saya. Dia ceritakan pengalaman yang terjadi, bagaimana teman-temannya kerasukan roh jahat. Sedangkan dia tidak. Dia tanya, kenapa Pak? Kok aku tidak seperti teman-temanku yang lain? Saya bilang, karena kalau kita di dalam Tuhan, di dalam diri kita itu ada roh kudus. Sehingga tidak mungkin roh jahat atau iblis itu menguasai, apalagi sampai merasuki. Tapi dalam faktanya Bapak Ibu, kenapa kadang-kadang ada orang Kristen, orang percaya, bisa dikuasai iblis? Kalau dalam kondisi yang normal, biasa tidak Bapak Ibu. Tidak akan terjadi. Kalau terjadi di mana orang percaya itu dikuasai oleh roh jahat, artinya apa? Si orang percaya itu telah memberi kesempatan kepada iblis. Yaitu tempat berpijak atau yang disebut dengan celah legal. Sesuai dengan izin atau sesuai dengan perjanjian. Nah ini yang kita harus tahu Bapak Ibu. Kita akan belajar sore ini bagaimana hal apa yang membuat iblis itu bisa masuk menguasai kita sebagai orang yang percaya. Tidak secara kebetulan tadi saya jelaskan bahwa kesempatan kepada iblis itu diapit 2 ayat ini. Nah ini. Ayat ini tuh diapit oleh tentang kemarahan dalam ayat 26. Kemudian juga tentang pencurian. Artinya apa? Salah satunya kalau bicara soal celah atau kesempatan iblis menguasai kita itu adalah waktu kita sedang marah. Tentu marah bukan hanya sekedar marah. Marah yang dipendam. Itu menjadi salah satu pintu masuk bagi iblis. Salah satu pintu masuk. Salah satu celah legal tadi. Makanya waktu orang marah itu, ini sudah mulai. Tentu tidak hanya sekedar hanya marah ya. Karena kalau dalam ayat 27 tadi kita baca, ayat 26 dikatakan, marah janganlah kamu berbuat dosa. Lalu dikaitkan dengan apa? Matahari yang terbenam. Jadi marah yang mengarah kepada dosa, salah satunya karena dibiarkan terus-menerus. Kita lihat dalam Alkitab, misalnya Kain,
waktu membunuh Habil. Itu artinya Kain sudah dikuasai oleh roh jahat. Sehingga dia akhirnya bisa sampai membunuh adiknya sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudara. Adik kandung dibunuh. Yang menjadi sebuah ironi adalah di mana waktu Habil dibunuh ini pada saat mereka berdua sedang beribadah. Yaitu apa? Mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Kepada Allah yang Habil memberikan korban kambing domba, Kain memberikan sayur-sayuran. Pada waktu Kain tidak diterima persembahannya, hatinya jengkel. Waktu hatinya jengkel, dia belum sampai membunuh. Masih itu merupakan, Tuhan sudah peringatkan kepada Kain. Kain, hati-hati. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Karena kejengkelan itu, kemarahan. Tapi dia nggak mau tahu, akhirnya betul-betul dikuasai sehingga satu orang dibunuh oleh kakaknya sendiri di awal dari perjalanan hidup manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara, maka dari itu mari kita akan belajar celah apa atau tempat berpijak apa yang bisa dipakai iblis untuk menguasai kita. Kesempatan apa? Yang pertama, Bapak Ibu, yaitu pikiran yang gelap. Pikiran yang gelap. Coba tolong dibacakan Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, pikiran yang gelap. Ini apa yang dimaksud dengan pikiran yang gelap? Ini merupakan celah. Yaitu pikiran yang tidak memiliki tujuan sejati. Yang tidak jelas. Kalau dalam istilah warna itu sering disebut abu-abu. Kesini tidak, ke situ tidak. Kalau dalam kaitan dengan kekristenan, kalau kita baca seperti dalam kitab Wahyu tentang jemaat Laodikia. Tuhan bilang kamu ini dingin tidak, panas tidak, tapi suam-suam. Kalau minum air ya kan hangat itu baik ya kan. Kalau panas kan gak mungkin. Atau dingin. Tuhan bilang jangan setengah-setengah. Nah ini pikiran yang tidak jelas. Pikiran yang kosong, gak tahu arahnya kemana. Itu yang disebut dengan pikiran yang gelap, pikiran yang sia-sia. Tidak punya tujuan yang sejati. Ini bukankah bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya, Bapak Ibu, saudara-saudara? Coba kita ke gereja atau menjadi anak Tuhan. Tapi kalau ditanya, apa tujuanmu menjadi anak Tuhan? Apa tujuanmu menjadi orang percaya? Ya, enggak tahu. Pokoknya jalani saja. Pikiran yang kosong. Sehingga apa? Sehingga pikiran yang seperti ini pasti tidak akan menghasilkan kebaikan. Dan tidak mengarah kepada pemahaman yang benar tentang Allah. Iblis itu tidak langsung merasuki kita loh Bapak Ibu. Makanya ada ungkapan kan seorang reformator kita Martin Luther pernah berkata, iblis itu seperti burung yang terbang di atas kita. Kadang-kadang dia bisa melepaskan bendanya untuk jatuh ke kepala kita. Tapi kalau kita waspada, kita bisa alihkan. Jadi dia nggak mungkin kalau kita orang percaya,
langsung dia masuki, dia kuasai. Tapi dia bisa pengaruhi pikiran kita ini. Nah, ini salah satu bagian dari celah. Mungkin awal-awal waktu pikiran kita, tujuan kita tidak jelas. Dia mulai seperti yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Kenapa Hawa sampai jatuh dalam dosa? Apakah langsung? Memang di Alkitab tidak disebutkan jumlah waktunya berapa lama iblis menggoda Hawa sampai akhirnya Hawa jatuh dalam dosa. Saya yakin waktunya mungkin lama. Tidak langsung 1 hari waktu diajak dialog. Hawa, engkau tahu enggak kenapa Tuhan tidak memperbolehkan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat? Langsung dialog pertama, langsung Hawa jatuh. Enggak mungkin. Pasti mulai dilemparkan sebentar. Hawa bilang, oh enggak usah, enggak perlu dipikirkan. Tapi tiap kali ketemu si iblis ular itu bilang, Hawa, coba pikirkan, coba. Kenapa coba? Pasti ada alasannya. Lalu mulai pas mungkin sedang tidak ada kerjaan, sedang tidak sibuk memikir, iya ya, kenapa ya Tuhan kok tidak boleh saya makan buah pengetahuan. Nah, pikirannya mulai kosong, mulai tidak jelas. Mulai tidak lagi terarah dan yakin tentang apa yang Tuhan inginkan. Lama-lama pikirannya dibuka, kemudian iblis mulai masukkan. Tahu enggak? Mungkin loh begini Hawa. Kenapa Tuhan sembunyikan? Pasti ada sesuatu. Coba pikirkan apa? Nah, lalu mulai pikir, apa ya? Kenapa kok yang lain boleh, aku tidak boleh satu ini? Tambah penasaran, mulai iblis bilang, tahu enggak? Tuhan itu kenapa kamu tidak boleh? Karena kalau kamu makan buah pengetahuan ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Wah, bukankah itu banyak keinginan dari manusia ya kan? Atau semua orang lah yang ingin lebih, ingin tahu lebih lagi. Nah ini, walaupun itu sebenarnya kan rekayasa dari si iblis untuk Hawa. Karena pada dasarnya kebenarannya tidak seperti itu. Tapi mulai terpikir, Bapak Ibu, pikiran kita ini adalah medan pertempuran antara yang baik dan yang jahat. Pada waktu pikiran kita menjadi gelap, pikiran gelap, bisa akhirnya dia apa? Mata gelap, lalu berbuat hal-hal yang gelap dalam hidup kita. Itu dimulai dari pikiran. Makanya Bapak Ibu, nanti kita akan belajar salah satu cara untuk bisa mengatasi godaan atau mungkin pengaruh iblis adalah kita harus menata pikiran kita dengan benar. Iblis itu bisa memanipulasi pola pikir yang tidak diperbarui, kosong tadi yang tidak jelas dimasuki. Apalagi sekarang Bapak Ibu ya kan, dalam zaman modern kenapa banyak orang Kristen sekarang menjadi pengikut yang namanya agnostik. Terutama generasi muda. Pengikut agnostik itu adalah artinya orang yang masa bodoh dengan Tuhan. Dia nggak peduli Tuhan ada atau enggak. Banyak loh Bapak Ibu, generasi muda sekarang. Kenapa? Karena pengaruh pengetahuan. Mereka kan, kalau yang namanya ada, itu pasti bisa dirasa, dilihat. Tuhan kan nggak bisa. Itu salah satu hukum ilmu pengetahuan. Makanya sampai sekarang banyak para ilmuwan tidak percaya Allah itu ada. Karena mereka menganggap yang namanya ada itu pasti ada sesuatu yang ada tandanya untuk ada. Nah sekarang Allah mana ya kan? Nah ini membuat banyak generasi muda akhirnya mulai, masa bodoh. Ada nggak ada urusan. Imannya seperti itu. Nah ini kan berkaitan dengan pikiran. Akhirnya kepercayaannya kepada Tuhan menjadi gagal. Bapak Ibu kita perlu hati-hati dengan pikiran yang gelap. Pikiran yang sia-sia. Artinya
kita tidak punya tujuan yang jelas, yang sejati. Pada waktu ini terjadi, maka iblis mulai bisa memanipulasi, mengerjakan seperti hanya dengan Hawa tadi. Sampai akhirnya jatuh dalam dosa. Nah, ini adalah hal yang pertama. Maka kita perlu hati-hati dengan pikiran, terutama pikiran yang gelap. Kemudian yang kedua, hawa nafsu. Hidup dalam hawa nafsu. Dibacakan ayat 19 dikatakan. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, ayat ini mengatakan dalam ayat 19, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala serakah segala macam kecemaran. Hawa nafsu, setiap kita punya nafsu Bapak Ibu. Secara biasa, nafsu itu dibutuhkan. Misalnya nafsu makan. Orang kalau nggak punya nafsu makan, ya malah seperti anak-anak kan kadang-kadang mereka nggak mau makan, harus dipaksa ini, dipaksa itu, dikasih vitamin supaya punya nafsu makan. Sebenarnya nafsu itu bawaan yang netral. Lalu nafsu apa kalau kita orang dewasa punya kebutuhan biologis yang namanya nafsu seks. Jadi nafsu itu sebenarnya masih dalam kondisi netral. Tapi nah ini pada waktu kita izinkan nafsu ini melebihi dari kenormalan. Nah, makanya di sini dikatakan dalam ayat 19, perasaan mereka telah tumpul. Kemudian dikatakan sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan orang yang menyerahkan diri kepada hawa nafsu dikatakan dalam ayat berikutnya. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Serakah. Jadi nafsu yang berlebihan. Makan kalau dia mulai uam sampai serakah. Ya dalam bahasa Jawanya disebut geragas ya kan. Makan apa aja. Nah ini yang tidak baik. Nafsu seks juga. Kalau nafsu seks itu disalurkan dengan tepat, dengan benar. Suami istri dengan suami dan istri berdua karena Tuhan memang ciptakan kita dengan kebutuhan seks yang kita bisa nikmati. Itu baik dan memang harus kita lakukan. Tapi kalau sudah serakah tadi itu hawa nafsu. Serakah itu artinya apa? Sudah melebihi, akhirnya kita melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi. Salah satunya dosa seks itu seperti perzinahan, percabulan, homoseksual, seperti itu. Itu adalah hawa nafsu, ada keserakahan. Uang juga sama, setiap kita butuh uang Bapak Ibu. Nafsu akan uang, keinginan untuk punya uang. Kalau Bapak Ibu tanya kepada kami pendeta, apakah pendeta masih doyan uang? Ya masih, kalau nggak punya uang gimana bisa hidup? Makan dengan uang, pakaian dengan uang, sekolah anak juga dengan uang. Jadi kita masih punya nafsu untuk uang itu. Tapi nah ini, tidak sampai serakah. Pada waktu mulai serakah ini, lalu apa? Seperti dikatakan dalam 1 Timotius 6, akar segala kejahatan itu cinta akan uang. Serakah. Ini hawa nafsu. Nah pada waktu seseorang dikuasai oleh hawa nafsu, artinya nafsu yang serakah tadi dalam bidang apapun, salah satunya kehidupan seksual. Iblis itu mulai masuk. Mengendalikan bahkan akhirnya bisa memperbudak. Sehingga menjadi kecanduan, keterikatan. Pornografi misalnya. Atau mungkin dosa-dosa yang lain, termasuk dalam kaitan dengan harta, kekayaan, nafsu-nafsu yang lain. Itu ditunggangi Bapak, itu celah. Itu adalah kesempatan iblis menguasai kita. Dengan cara kita membiarkan kita punya hawa nafsu. Di dalam surat Yakobus, Tuhan berkata bahwa
Allah itu pada dasarnya tidak pernah mencobai kita. Lalu siapa yang mencobai kita? Yakobus mengatakan justru yang mencobai kita itu adalah diri kita sendiri, yaitu apa? Keinginan kita yang disebut nafsu tadi. Nafsu kita inilah yang kalau tidak dikendalikan, akhirnya bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Keinginan itu kalau dibuai dikatakan akan mengandung dosa sampai akhirnya jatuh dalam dosa. Maka kita harus hati-hati dengan hawa nafsu. Karena ini adalah celah yang lain. Selain yang pertama adalah pikiran yang sia-sia, pikiran yang gelap, pikiran yang kosong, lalu hawa nafsu kita yang ditandai dengan keserakahan tadi. Siapapun Bapak Ibu, tidak ada yang kebal. Ini merupakan celah legal tadi. Pintu masuk yang kita biarkan untuk dia masuk, roh jahat masuk. Siapa saja bisa terjadi. Dari mulai jemaat biasa, pendeta pun, hamba Tuhan pun kalau mulai membiarkan dirinya dikuasai oleh hawa nafsu, jatuhlah dia, dikuasai oleh roh jahat. Nah, ini adalah hal yang kedua yang menjadi pintu atau kesempatan iblis masuk berdasarkan Efesus pasal 4 tadi. Kemudian yang ketiga, pintu masuk atau kesempatan atau tempat berpijak legal tadi adalah dusta. Dusta. Di dalam ayat 25, coba tolong dibacakan Efesus pasal 4. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus yang sudah diperbarui hati-hati dengan satu hal. Dalam ayat 25 dikatakan, karena itu buanglah dusta. Dengan cara apa? Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Dusta. Dusta ini menjadi pintu masuk. Kenapa? Karena dusta ini adalah memang karakteristiknya iblis. Coba kita baca ya di dalam Yohanes 8 ayat 44. Dikatakan, Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, bapak segala dusta. Jadi kalau kita mulai berdusta, artinya kita menyamakan diri dengan, bukan dengan Tuhan, tapi dengan iblis. Sehingga iblis, loh berarti kamu sama dong dengan saya. Ini jalurnya dia. Jadi seperti misalnya Bapak Ibu, kalau kita pergi ke satu tempat, kan ada jalan A, jalan B, ya kan. Jalan B itu jalannya iblis, jalan A itu jalannya Tuhan. Kalau kita masuk ke jalan B, jalannya iblis, ya tentu itu sudah otomatis berarti kamu itu ikut bagian dari saya, koncoku, temanku. Nah, akhirnya dipengaruhi. Maka dusta itu bahaya sekali Bapak Ibu. Dusta adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dan ini apa? Karena iblis itu babak dusta, maka dia membuat segala macam itu menjadi dusta. Menyesatkan orang lain dengan apa? Perkataan yang tidak benar, lalu termasuk di dalamnya dusta adalah kepalsuan. Nah, kalau bicara soal palsu, guru palsu, ya kan, nabi palsu, ajaran palsu. Wah, itu sekarang ada di sekeliling kita Bapak Ibu. Dan itu produk-produk yang memang begitu banyak. Ya, kalau orang Jawa bilang tank telecek di mana-mana. Apalagi sekarang melalui media sosial seperti YouTube atau yang lainnya. Kita bisa menemukan ada begitu banyak kepalsuan-kepalsuan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang sebenarnya yang perlu dipalsu?
Pernahkah Bapak Ibu, saudara-saudara menemukan barang palsu yang murahan? Saya kira tidak. Misalnya merek-merek tertentu jam, ya kan? Jam yang dipalsu apa? Apakah jam merek ecek-ecek yang harganya cuma 100 ribu, 200 ribu? Gak mungkin Bapak Ibu. Kalau barang-barang yang seperti itu gak mungkin dipalsu. Yang dipalsu apa? Jam Rolex, ya kan? Yang harganya, waduh, jutaan, ratusan juta. Duit palsu juga sama. Coba kalau Bapak Ibu menemukan uang palsu. Uang yang keberapa atau uang yang nominalnya berapa dipalsu. Saya belum pernah menemukan uang palsu yang nilainya 1.000 rupiah. Apalagi uang koin yang cuma 100 rupiah. Buat apa uang 100 rupiah, 1.000 rupiah dipalsu? Mungkin ongkos produksinya aja lebih dari 1.000. Lalu biasanya uang berapa yang dipalsu? 100.000 rupiah. Itu beberapa kali kita temukan ya kan. Sering. Kenapa? Karena mahal. Atau mungkin uang asing, dolar ini, dolar itu. Nah kekristenan, ajaran Tuhan itu ajaran asli dan benar. Dan iblis tahu sehingga dia mencoba untuk membuat kepalsuan di sebelah. Nah kita perlu hati-hati dengan yang namanya dusta. Mulai dari perkataan dusta. Kadang-kadang kita akan mengambangkan, gak ada apa-apa. Kenapa? Waktu kita mulai berdusta, akhirnya kita sedang mulai membuka pintu. Kita sedang bergeser dari jalurnya Tuhan ke jalur iblis. Nah ini kamu kan sekarang podo wae mbek aku. Sama dengan saya, ayo. Sehingga dia akan betul-betul mengerjain kita. Karena tadi kita baca dikatakan di Yohanes 8. Iblis itu adalah bapa segala dusta. Tipu muslihat itu memang keahliannya. Kita perlu jaga. Karena dusta itu menjadi celah legal. Ya kan? Tempat pijakan untuk iblis. Kemudian apa Bapak Ibu yang berikutnya yang menjadi celah atau kesempatan iblis mengerjakan, yaitu kemarahan yang saya sebut yang dibiarkan. Coba tolong dibacakan lagi ayat 26 dan 27 dikatakan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, Bapak Ibu biasanya, ya kan biasanya. Ya sebelum ini pun saya juga seringkali tiap kali kalau bicara soal jangan beri kesempatan pada iblis, itu selalu dikaitkan hanya ke ayat 26 itu soal marah. Tapi setelah saya mempelajari melalui penggalian PA ini, saya menemukan bahwa sebenarnya yang bicara soal kesempatan pada iblis itu bukan hanya soal marah. Yang tadi, pikiran sia-sia itu juga kesempatan, dusta, kemudian hawa nafsu, termasuk di dalamnya adalah kemarahan. Tapi bukan semua kemarahan tentunya. Kalau begitu Pak, tidak boleh dong marah. Marah itu seperti apa? Allah pun adalah Allah yang marah pada waktu ada dosa dan ketidakbenaran. Tapi ini di sini dikatakan dalam ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Dan salah satunya adalah apa? Dikatakan, kenapa kemarahan itu menjadi berdosa? Dalam ayat 26 dikatakan, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi marah yang dibiarkan diam, kemarahan yang mendalam. Tapi bukan berarti juga membolehkan kalau gitu marah selesai. Ya itu kan juga berarti ada karakter yang tidak baik. Tapi kemarahan yang di sini dijelaskan adalah kemarahan yang mendalam, yang menetap. Dan seringkali terakumulasi, artinya makin marah, makin tambah lagi. Bisa juga merupakan kemarahan yang terencana atau disimpan. Akhirnya menjadi dendam, ya kan, dan lain-lain.
ini Bapak Ibu. Tapi secara umum kemarahan itu kan tidak baik. Kita harus jangan sampai menjadi orang yang suka marah. Artinya itu berarti kita tidak punya pengendalian diri. Biasanya orang yang marah itu, makanya sering orang menyebut, wah dia itu seperti kesetanan. Pada waktu kapan? Waktu sedang marah. Saya pernah mendengar kisah seorang anak karena ayahnya marah, kepalanya dipukul dengan palu. Bocor tidak? Ya bocor. Kepalanya tidak pakai helm atau mungkin apa besi gitu. Sampai keluar darahnya. Si ayah baru kaget loh. Nah itu seringkali kalau emosi kemarahan itu kan sepertinya kayak api kecil lalu dikasih bensin sama iblis. Sehingga akhirnya coba Bapak Ibu perhatikan semua kejahatan atau tindakan perilaku yang mungkin berkelebihan, membunuhkah atau apa. Itu biasanya dimulai dari kemarahan. Entah marahnya itu mungkin sakit hati. Beberapa waktu ini kan kita sering menemukan kejahatan anak membunuh ayah. Kemudian mungkin adik membunuh kakak. Atau orang-orang yang dekat. Yang seharusnya dikasihi, diperhatikan, cucu membunuh nenek. Apakah otomatis pasti dimulai dengan apa? Marah. Ada yang ditanya, kenapa kamu bunuh? Karena aku enggak minta handphone enggak dikasih. Wah. Hanya karena gara tidak minta handphone enggak diberikan, marah sampai membunuh. Kok bisa? Nah itulah. Waktu kita marah, kita sedang membuka diri kita untuk kita dikuasai iblis. Sehingga iblis akhirnya sang pengendali kita. Dia mengarahkan kita untuk melakukan yang jauh lebih daripada yang seharusnya kita bisa lakukan. Kemarahan berlarut itu menjadi pijakan bagi roh jahat. Kita harus hati-hati dengan kemarahan. Sekali lagi bukan berarti tidak boleh. Kita juga perlu marah untuk hal-hal yang tidak benar tentunya. Tapi jangan sampai membuat kita berdosa. Seperti Kain. Dia marah tapi akhirnya berdosa sampai apa? Akhirnya adiknya sendiri dibunuh. Bapak Ibu kita perlu, saudara-saudara kita perlu hati-hati dengan kemarahan. Setiap orang bisa marah. Tapi jangan sampai menjadi marah yang berdosa. Kemudian yang berikutnya yang menjadi pintu masuk pijakan legal dari iblis itu apa? Yaitu perkataan kotor. Dalam ayat 29 dikatakan, Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. ya, perkataan kotor. Ini awas, kenapa? Perkataan kotor adalah perkataan yang busuk, yang memiliki efek merusak. Ya entah mungkin kita pakai kata-kata yang dari kebun binatang itu kita keluarkan semua kita pakai, ya kan? Atau perkataan yang menjijikkan, yang menghina, yang menghancurkan. Memang ini bisa juga terkait dengan kemarahan tadi. Tapi kadang-kadang tidak juga. Karena apa? Perkataan yang busuk, perkataan yang merusak, itu tidak membangun. Tidak memberi kehidupan. Melainkan apa? Meruntuhkan, mencemari, dan melukai. Iblis memakai ucapan kita untuk menabur perpecahan. Melalui kata-kata kita. Maka hati-hati Bapak Ibu. Apa yang kita katakan ini penting sekali. Waktu kita mulai berkata-kata yang salah, yang kotor. Kita sedang memberi pintu masuk. Membuka pintu masuk silakan iblis. Karena Tuhan tidak pernah berkata-kata yang kotor.
Kita sebagai orang percaya harus punya kata-kata yang membangun, yang menghibur, yang menguatkan. Kemudian berikutnya yang menjadi celah bagi iblis itu adalah kepahitan. Dalam ayat 31 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya, sakit hati yang disimpan, kondisi batin yang pahit. Dan biasanya kepahitan itu ya tadi mulai dari kemarahan. Lalu sampai apa? Benci, dendam. Dan ini adalah akar, kepahitan adalah akar dari emosi negatif lainnya. Seperti kegeraman, pertikaian, fitnah. Orang yang punya akar yang pahit atau yang sedang punya kepahitan, dia pasti gampang marah. Makanya ada ungkapan begini, orang yang melukai, itu biasanya adalah orang yang sedang luka. Salah satunya adalah kepahitan. Bahaya sekali. Dan ini menjadi pintu masuk bagi iblis untuk menguasai. Pernah terjadi Bapak Ibu dalam satu KKR, di mana Tuhan melawat begitu banyak umat yang hadir waktu itu penuh dengan Roh Kudus. Mereka mengalami jamahan Tuhan. Ada yang sakit sembuh. Tiba-tiba di tengah-tengah hadirat Tuhan yang kuat itu, ada satu orang yang kerasukan setan. Loh, mungkin kita berkata, loh kok bisa ya? Di hadirat Tuhan yang begitu kuat di tengah-tengah jemaat, ada orang yang kerasukan setan. Dan ternyata waktu ditangani, orang ini bukan orang yang tidak percaya loh, anggota gereja. Akhirnya setelah didoakan, bisa sadar baik, ditanya oleh tim doa, kenapa kamu kok bisa sampai ada kejadian apa? Akhirnya dia mengaku bahwa dia sedang dalam kondisi yang pahit. Dia sakit hati dengan seseorang yang dia pendam karena ya banyak hal yang dia anggap tidak adil dia alami. Dia marah, dia sakit hati. Bapak Ibu, kepahitan itu jendela atau pintu masuk bagi iblis untuk bisa bercokol. Maka mari jangan sampai kita menjadi orang-orang percaya seperti itu. Nah caranya gimana Bapak Ibu? Caranya untuk kita menutup pintu bagi iblis. Itu adalah kita harus betul-betul hidup belajar mengenal Kristus dengan benar. Hidup di dalam Kristus dengan benar. Ini cara satu-satunya untuk kita bisa. Karena kita harus akui. Sebagai manusia kita adalah manusia yang kadang-kadang bisa ya tadi marah. Bisa mungkin satu kali mengalami godaan hawa nafsu. Untuk menjaga hal itu tidak terjadi, kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Kalau kita baca dalam ayat 20 dan 21, tolong dibacakan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya, ini lawannya. Jadi tadi kalau kita baca dalam ayat 27 kan jangan beri kesempatan kepada iblis. Caranya gimana? Dalam ayat 20 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian tadi yang kecemaran dan sebagainya. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita harus terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Itu penting sekali dalam hidup kita. Supaya apa? Hidup kita terus dan tidak akan dikendalikan oleh kuasa yang tidak benar. Nah kata belajar yang ditulis di sini dalam bahasa Grekanya disebut mantano. Ini artinya bukan hanya sekedar pengetahuan intelektual. Oh tahu saya, Alkitab saya tahu. Isinya ini aja semua tahu. Dari mulai Kejadian sampai Wahyu, kalau kita ditanya, mungkin ada ujian kita bilang saya tahu. Bukan sekedar pengetahuan. Tapi sebuah proses
internalisasi melalui pengalaman dan hubungan pribadi. Artinya seorang yang belajar mengenal Kristus bukan hanya sekedar tahu tentang Alkitab, firman Tuhan, tapi hidupnya juga akan mulai menjadi sama seperti yang dia pelajari. Itu yang disebut dengan belajar di sini. Makanya hubungannya dengan mengenal ini. Mengenal dalam bahasa Greka dipakai kata ginosko. Yaitu apa? Pengenalan intim. Gambarnya seperti relasi suami istri. Begitu dekat. Dan itu dijelaskan pakai kata yang sama dalam Kejadian 4 ayat 1. Ini menekankan apa? Menekankan kedalaman hubungan. Bukan hanya sekedar fakta. Tapi betul-betul ada kedekatan. Maka frase ini itu menjadi lawan dari manusia lama. Yang adalah tempat iblis bercokol dan mengendalikan. Yang digambarkan dalam Efesus 4 ayat 17-19 tadi kita baca. Pikiran yang sia-sia dan sebagainya. Pikiran yang gelap, jauh dari Allah, kebodohan, hati yang degil seperti itu. Semua itu akan kita tinggalkan waktu kita belajar mengenal Kristus. Dan itu sebabnya kenapa orang yang bertumbuh dalam pengenalan yang benar, dia akan menjadi orang Kristen yang kuat, yang tahan untuk tidak lagi memberi kesempatan, tidak lagi memberi celah legal tadi kepada iblis. Nah, di dalam Efesus pasal 4 ini, Bapak Ibu, kita menemukan ada 3 dimensi pengenalan akan Kristus yang Paulus jelaskan. Yang pertama, Bapak Ibu, yaitu saudara-saudara, yaitu berkaitan dengan pengetahuan. Dalam ayat 21 dikatakan, tolong Efesus 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya, jadi kalau bicara soal pengenalan akan Kristus, itu memang ada dimensi pengetahuan. Orang gak mungkin kenal tapi tidak tahu. Misalnya saya kenal dengan seseorang yang namanya Pak Joko misalnya. Bapak kenal Pak Joko? Oh iya, saya kenal. Bapak tahu alamatnya di mana? Tidak tahu. Bapak tahu wajahnya kayak apa? Tidak tahu. Punya istri atau tidak? Tidak tahu. Itu bukan mengenal. Pengenalan itu memang harus dimulai dengan tahu. Makanya kita juga demikian Bapak Ibu, kalau kita bicara soal mengenal Tuhan, artinya apa? Kita juga harus betul-betul belajar. Makanya kenapa kita belajar melalui pendalaman Alkitab setiap Jumat seperti ini. Salah satunya supaya kita tahu Alkitab. Bapak Ibu harus terus belajar, menggali, menemukan. Terus bisa bersuka cita waktu menemukan kebenaran-kebenaran. Itu memang harus. Jadi kalau orang bilang saya mengenal Tuhan tapi nggak tahu Alkitab. Wah, saya kira perlu dipertanyakan pengenalannya. Lalu yang kedua, dimensi yang kedua dari mengenal adalah pengalaman. Ini tadi dikatakan dalam ayat 21 juga. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, menerima pengajaran menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Lalu dikatakan dalam ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaan oleh nafsunya. Jadi ada pengalaman, ini menyakup ya doa, penyembahan, lalu kepekaan terhadap suara roh. Makanya orang yang mengalami pengenalan itu kalau cuma tahu, dia pasti satu kali akan bisa menjadi goyah. Maka kita perlu betul-betul mengenal dengan cara apa? Ngalami sendiri, ngalami Tuhan. Saudara, kalau kita ditanya kenapa kamu yakin akan Tuhan? Karena aku sendiri ngalami. Bapak Ibu, saudara-saudara, bagi saya Tuhan itu adalah hal yang saya akan pegang sampai kapanpun. Sampai bagaimanapun, karena
Saya bukan hanya sekedar tahu, tapi saya ngalami bagaimana Tuhan menolong saya. Bagaimana Tuhan membimbing saya. Bagaimana Tuhan mengarahkan saya. Harus ada pengalaman. Lalu apa? Bukan hanya ngalami tapi perubahan. Dalam ayat 24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. ya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Mengenakan manusia baru. Maka kalau ada orang Kristen bilang, saya mengenal Tuhan, tapi hidupnya berubah. Masih lama, masih tidak ada pertobatan. Mungkin perlu dipertanyakan, apakah benar dia sudah mengenal Tuhan? Mungkin oke tahu. Kalau bicara soal Alkitab, banyak orang tahu. Bahkan bukan hanya orang Kristen, orang tidak Kristen pun bisa tahu tentang Alkitab. Tapi kenapa mereka tidak mengenal? Karena mereka tidak mengalami dan tidak terjadi perubahan hidup. Tetap manusianya lama terus. Orang yang mengenal Tuhan, dia pasti hidupnya berubah. Dia akan mengenakan manusia baru. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-24 ini, dikatakan, dan mengenakan manusia baru. Dan Bapak Ibu, bagaimana proses pembelajarannya sekolah dari mengenal Yesus itu? Paling ada 3. Yang pertama adalah kelas kematian. Jadi orang yang hidup bersama Tuhan, dia pasti akan meninggalkan sifat lama. Dalam Efesus 4 ayat 22 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, ini muridnya Tuhan. Melalui pengetahuan, pengalaman, perubahan, itu ditunjukkan dengan apa? Dia pasti akan mati untuk hal-hal yang lama. Menanggalkan manusia lama. Makanya kalau orang percaya itu harus mengalami ini Bapak Ibu, kelas kematian. Hal-hal yang lama harus mati. Kalau dalam ayat yang ke-31 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang. Nah ini dibuang, tidak lagi ada. Menanggalkan manusia lama. Kemudian yang kedua apa? Yaitu kelas kebangkitan. Hidup dalam kuasa kebangkitan. Dalam ayat 23 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, diperbarui di dalam roh dan pikiran. Jadi ada pembaruan hidup dalam kuasa kebangkitan, dibaru dalam roh dan pikiran. Roh kita baru, pikiran kita juga baru. Makanya dikatakan dalam 2 Korintus 5 kan, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Apa yang baru? Rohnya. Kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Kemudian pikiran kita juga tidak lagi kosong, tidak lagi gelap, tapi kita isi dengan kebenaran firman, dengan tujuan ilahi. Itu yang disebut dengan sekolahnya Yesus. Kemudian yang ketiga adalah kelas kemuliaan. Dalam ayat 24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi orang Kristen, orang percaya itu dia akan mengalami 3 fase ini. Mati, makanya dalam
kaitan dengan tindakan kan digambarkan dengan baptisan air itu. Kenapa baptisan orang dimasukkan ke air? Karena ini simbol kematian untuk hal-hal lama. Lalu dia bangkit, lalu dia berjalan, mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Ada transformasi yang terus bertumbuh, menjadi serupa dengan Kristus. Ada kekudusan, seperti yang juga menjadi tema gereja kita tahun ini. Menjadi lebih sempurna, menjadi lebih dewasa. Itu orang yang disebut dengan mengenal Kristus. Kalau ini terjadi dalam hidup kita, maka Bapak Ibu pasti kita sedang menutup diri kita dari celah. Kita tidak akan membuka pintu dan kesempatan untuk iblis berkuasa mengendalikan kita. Biar setiap kita terus bertumbuh dengan benar di dalam mengenal akan Tuhan. Karena dialah sang kebenaran itu. Puji Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah atau juga di gereja, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan nyanyian, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Biar setiap kita adalah orang-orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran. Amin Tuhan. Oh haleluya. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sore malam hari ini kita sudah belajar bahwa iblis masih bisa menguasai kita asal kita beri kesempatan. Kita beri tempat berpijak, kita beri celah, dan celahnya adalah legal. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan pikiran yang gelap. Pikiran yang sia-sia. Pikiran yang kosong. Juga kepahitan. Hati yang dipenuhi dengan sakit hati. Ditambah yang lain dengan dusta, marah, hawa nafsu, dan itu memang pada dasarnya adalah kehidupan lama kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, biar setiap kita menutup pintu kita dari kuasa kegelapan. Biar setiap kita terus bertumbuh mengenal Tuhan, mengenal Yesus Sang Kebenaran. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua yang sudah hadir untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biar kami semua menang, kami semua tidak lagi hidup dalam kehidupan lama, tapi kami memakai manusia baru di dalam Tuhan. Kau berkati kami semua yang sudah hadir malam hari ini Tuhan. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.